Film dimulai ketika seorang pria terbangun dari tidurnya. Program AI di jam tangannya memberikan peringatan bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Pria itu bernama Sun Yang, seorang astronom muda yang bekerja di rumah untuk mengamati bintang-bintang. Dengan bantuan AI yang bernama Ilsa, Sun Yang menganalisa data tentang bintang KIC 846 yang belum lama ini menghilang. Fenomena itu menentang hukum termodinamika 1, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Ilsa menyimpulkan bahwa data-data yang dia temukan tidak valid, tapi Sun Yang sangat yakin bahwa bintang yang dia temukan itu benar-benar menghilang begitu saja. Untuk memastikannya, Sun Yang mengambil kesempatan untuk menanyakan hal itu di sebuah acara tanya jawab dengan CEO Helios, perusahaan tenaga surya yang bergelut di bidang astronomi. Sun Yang menceritakan fenomena bintang KIC 846 yang menghilang tiba-tiba. CEO menyangkal penemuan itu karena mereka tidak pernah menemukan bintang yang dia sebutkan. Tidak lama dari itu, Sun Yang menemukan kejanggalan saat dia berada di luar apartemen, di mana matahari dan panel surya di sekitar mulai berkedip. Di saat orang lain mengabaikannya, Sun Yang terlihat panik karena dia tahu itu bukanlah sesuatu yang biasa terjadi. Keesokan harinya, Sun Yang terbangun setelah komputer memberikan notifikasi darurat. Ilsa menjelaskan bahwa cahaya matahari semakin menurun. Dia juga mengabarkan bahwa analisa data tentang bintang KIC 846 bukanlah suatu kebetulan. Dengan cepat, Sun Yang berusaha menghubungi CEO Helios yang pernah menyangkal pendapatnya itu. Saat mereka terhubung, CEO menerima kenyataan itu dan dia seakan menyadari bahwa matahari juga akan segera menghilang. Merasa itu adalah akhir dunia, CEO yang bernama Wang Yun itu memberikan alamatnya kepada Sun Yang agar mereka bisa berkumpul dan bertahan hidup bersama. Setelah itu Sun Yang mencari tempat terdekat untuk melihat matahari. Ilsa merekomendasikan apartemen tetangga Sun Yang yang memiliki spot terbaik untuk melihat matahari terbit. Dengan panik, Sun Yang menggedor pintu tetangganya dan menerobos masuk. Dia membuka tirai dan terkejut melihat matahari mulai meredupkan cahayanya. Begitu juga dengan tetangganya, Chen Mu, yang mulai panik dan ketakutan. Sun Yang kembali ke kamarnya dan menganalisa apa yang akan terjadi kepada bumi. Ilsa menjelaskan bahwa temperatur dunia akan turun menjadi 0 derajat Fahrenheit dalam seminggu dan menjadi negatif 100 Fahrenheit dalam waktu 1 tahun. Oksigen perlahan akan menipis, semua makhluk hidup akan mati dan bumi akan menjadi planet yang membeku. Chen Mu yang tidak tahu apa-apa mengikuti Sun Yang ke kamarnya. Dia meminta bantuan karena sinyal di ponselnya menghilang. Sun Yang menjelaskan bahwa semuanya yang berkaitan dengan listrik akan lenyap karena panel surya tidak bisa lagi memberikan daya. Sun Yang dengan sikap apatisnya itu menyuruh Chen Mu untuk pergi dan mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Setelah itu dia pergi ke minimarket untuk membeli peta dan persediaan makanan sebelum pergi ke tempat Wang Yun. Keadaan ternyata sudah semakin kacau, di mana metode transaksi digital terhambat karena tidak ada lagi sinyal. Untung saja Sun Yang sudah mengantisipasi hal itu dengan membawa uang tunai. Kekacauan yang semakin menjadi membuat orang-orang berubah dan hanya memperdulikan dirinya sendiri. Sun Yang menjadi target perampokan karena dia kedapatan membawa uang tunai saat itu. Sesampainya di apartemen, dia mengobati lukanya dan mengemas semua barang yang dia butuhkan. Tidak lama dari itu Chen Mu datang dan terus meminta pertolongan kepada Sun Yang untuk menghubungi keluarganya. Namun apa boleh buat, Sun Yang tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Tidak lama dari itu, Chen Mu bercerita bahwa dia punya sebuah mobil tapi tidak bisa mengendarainya. Dia mengajak Sun Yang untuk segera pergi dari apartemen itu karena di saat yang sama penjarahan terus terjadi di mana-mana. Mereka berdua berlari, berusaha mencapai mobil sebelum para penjara mengejar mereka. Sesampainya di tengah kota, lampu-lampu gedung mulai kehabisan daya dan mati begitu saja. Sun Yang membuka peta yang sebelumnya dia beli dan mulai merencanakan tujuan mereka selanjutnya. Mereka kesulitan membaca peta karena tidak terbiasa. Untung saja Ilsa bisa menjelaskannya untuk mereka. Chen Mu ingin sekali menemui orang tuanya di daerah barat distrik 2,
Tapi sebelum itu mereka harus pergi ke tempat di mana Wang Yun berada. Di perjalanan, sikap Chen Mu yang ceria sedikit mengobati suasana, walau pada akhirnya Sun Yang tetap saja dingin karena sikap apatisnya itu. Tidak lama dari itu, mereka singgah di tempat istirahat karena Chen Mu membutuhkan toilet. Sempat terpikir dalam benak Sun Yang untuk pergi meninggalkan Chen Mu. Namun dia tidak tega melakukan hal itu kepada orang yang sudah membantunya. Sesampainya di rumah Wang Yun, mereka bertemu dengan pasangan yang juga datang berkunjung. Tidak lama dari itu Wang Yun menampakkan dirinya. Dengan ramah dia menyambut orang-orang yang berkumpul di rumahnya. Mereka sangat menghormati Wang Yun karena perusahaan dia sudah mengakomodir tenaga surya bagi banyak orang. Saat itu mereka saling bercerita dan minum bersama. Dalam ceritanya, Wang Yun terlihat pasrah dengan keadaan bumi saat itu. Walau demikian, Sun Yang tetap teguh dalam pendiriannya untuk terus bertahan hidup. Tidak lama dari itu, ketika pasangan sebelumnya akan pergi melanjutkan perjalanan, Chen Mu dengan sikapnya yang penuh perhatian memberikan mantelnya karena keadaan di luar sangat dingin. Di tengah malam, Ilsa yang kehabisan daya tidak lagi berfungsi. Walaupun hanya sebuah program, Sun Yang merasa sedih mengingat hanya dialah yang sudah menemani hari-harinya selama ini. Untung saja Chen Mu datang menghiburnya dan mengajaknya untuk melupakan masalah hidup. Keesokan harinya, Sun Yang meminta Wang Yun untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada matahari. Wang Yun menjelaskan bahwa selama ini dia sudah mengetahui bintang KIC 846 yang menghilang. Dia juga sudah siap untuk mengungkapkan berita itu kepada publik. Namun petinggi Helios lainnya menolak karena menurutnya hal itu mustahil terjadi. Dalam simulasi hologram, Wang Yun mendapat informasi tentang matahari yang terus meredup. AI miliknya menjelaskan bahwa sistem sudah memprediksi kedatangan lubang cacing di tengah matahari. Lubang cacing itu menunjukkan kecocokan yang sama dengan lubang cacing yang pernah menelan bintang KIC 846. Namun karena dia tidak memiliki kuasa untuk mengungkapkan berita itu, Wang Yun terpaksa berbohong saat Sun Yang menghubunginya di acara televisi. Sebagai astronom lepas, Sun Yang terkejut karena seharusnya lubang cacing itu tidak pernah ada. Namun apa boleh buat, itulah kenyataan yang sedang dia hadapi saat itu. Wang Yun memberikan sebuah alamat yang berada di distrik 4 karena menurutnya di sana masih ada peluang untuk selamat. Dia juga memberikan jam tangan mekanik miliknya kepada Sun Yang untuk membantunya menghitung waktu. Semua itu Wang Yun lakukan karena Sun Yang memiliki semangat untuk terus bertahan hidup. Setelah bersiap-siap, Sun Yang dan Chen Mu melanjutkan kembali perjalanannya dengan cuaca yang semakin dingin. Di perjalanan, Chen Mu melihat seseorang yang terluka dan meminta Sun Yang untuk menghentikan mobilnya. Sun Yang tidak menanggapi dan terus melaju. Menurutnya itu akan sia-sia karena mereka tidak punya obat untuk membantunya. Setibanya di rumah orang tua Chen Mu, Sun Yang mengungkapkan bahwa dia akan melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat. Dia tidak memberitahu Chen Mu tentang distrik 4 yang mempunyai peluang untuk bertahan hidup. Setelah pergi meninggalkannya, Sun Yang memutuskan untuk kembali menemui Chen Mu. Sikap apatisnya kini perlahan menghilang dan lebih memperdulikan orang lain. Sun Yang bertemu kembali dengan Chen Mu yang saat itu terlihat sedih. Orang tuanya ternyata sudah meninggal dunia ketika aksi penjarahan terjadi. Dalam surat yang ditinggalkan orang tua Chen Mu, mereka menyesal karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuknya. Karena kekacauan yang sedang terjadi, mereka hanya bisa menuangkan permintaan maaf itu ke dalam surat. Sebelum akhirnya para penjara datang dan membunuh mereka. Sun Yang bisa memahami perasaan Chen Mu karena dia juga sudah tidak mempunyai orang tua. Setelah itu, Sun Yang membawa Chen Mu pergi ke distrik 4 untuk bertahan hidup bersama. Di perjalanan, mereka terpaksa harus berhenti karena luka di kaki Sun Yang semakin parah. Chen Mu menawarkan dirinya untuk mengemudi dan meminta Sun Yang untuk mengajarinya saat itu juga. Walaupun sempat ditolak, Chen Mu terus memaksa karena dia tidak tega membiarkan Sun Yang terus menahan rasa sakitnya saat menyetir. Tidak lama dari itu, Chen Mu mulai terbiasa mengendarai mobilnya. Ketika Sun Yang tertidur, Chen Mu salah mengambil jalan dan mereka berakhir di distrik 3. Chen Mu menyesal karena kejadian itu membuat baterai mobil habis dengan sia-sia. Walaupun sempat kesal, Sun Yang merubah sikapnya itu untuk lebih tenang dan menahan emosi. Sun Yang mengambil alih kemudi dan mencari tempat untuk mengisi daya.
Beruntungnya, mereka menemukan rumah yang menyediakan listrik untuk para penyintas. Di rumah itu mereka bertemu dengan sepasang lansia yang kemudian menyambut mereka dengan ramah. Ketika keluarga itu menyuguhkan air minum, Sun Yang mulai curiga dan mengira mereka menaruh racun pada minuman itu. Namun ternyata dugaannya salah. Keluarga itu menawarkan listriknya untuk mengisi baterai mobil. Sun Yang terus mengawasi sang kakek saat dia mengisi baterai mobilnya. Sementara itu Chen Mu pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya dengan air hangat. Chen Mu tersenyum bahagia bisa menemukan air hangat sebelum akhirnya dia menyadari bahwa mereka telah dijebak. Keluarga itu menyerang kaki Sun Yang dan pergi membawa mobilnya. Kejadian itu membuat Sun Yang patah semangat, terlebih dia tidak tahu peluang seperti apa yang ada di distrik 4, tempat yang akan mereka kunjungi itu. Chen Mu menegaskan jika memang tidak ada apa-apa, setidaknya mereka sudah berusaha daripada harus menunggu dan mati begitu saja. Sun Yang kembali pada pendiriannya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah gelapnya dunia, mereka berdua berjalan kaki sembari menahan dinginnya cuaca. Di tengah-tengah perjalanan, mereka beristirahat dan membuat mie instan sembari menikmati indahnya bintang. Setelah melanjutkan perjalanan yang cukup jauh, mereka menemukan mobil Chen Mu yang sebelumnya dicuri terparkir di sebuah kawasan yang masih memiliki listrik. Saat mereka mendekati mobil, terlihat sekelompok orang telah membunuh keluarga lansia itu. Mereka terkejut dan bersembunyi di balik mobil sebelum akhirnya Sun Yang mengorbankan dirinya supaya Chen Mu bisa melanjutkan perjalanannya seorang diri. Chen Mu yang tidak bisa meninggalkan Sun Yang memberanikan diri untuk membantunya. Kelompok itu mengumpulkan orang-orang yang selamat untuk dipekerjakan di pembangkit listrik batu bara. Mereka bermimpi akan melanjutkan kembali peradaban manusia dengan hal itu. Ketika pemimpin mereka berpidato tentang keluarga dan kebersamaan, Sun Yang mempertanyakan nasib lansia yang sebelumnya mereka bunuh. Merasa kekuasaannya akan terancam, pemimpin kelompok itu mengurung Sun Yang, dan di saat itulah Chen Mu datang menyelamatkannya. Setelah berusaha melarikan diri, mereka berhasil kabur menggunakan mobil Chen Mu saat penjahat itu mulai menembakkan pistolnya. Namun ternyata tembakan itu mengenai tubuh Sun Yang dan membuatnya semakin tidak berdaya. Setelah berusaha bertahan di tengah ketidakpastian itu, akhirnya mereka akan segera tiba di distrik 4. Sun Yang terkejut saat dia mencium bau belerang, sebelum akhirnya dia mengerti bahwa itu adalah energi panas bumi yang bisa menyokong kehidupan manusia selama miliaran tahun. Setelah menuliskan petunjuk di sebuah papan, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Namun, baterai mobil mereka tidak cukup untuk mencapai tempat tersebut. Di saat-saat terakhir, mereka hanya bisa mengandalkan tabung oksigen yang tersisa. Mereka berdua sudah siap menerima takdir, duduk bersama dan saling bercerita untuk menghabiskan sisa hidup. Cuaca dingin dan oksigen yang menipis membuat mereka perlahan tidak sadarkan diri. Namun untungnya keajaiban masih menyelimuti mereka berdua. Sebuah mobil dari kejauhan mendekat dan berhenti setelah menyadari sesuatu. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih yang pernah dibantu oleh Chen Mu. Kebaikan sepele yang pernah dia berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Sepasang kekasih itu memindahkan mereka berdua sebelum melanjutkan perjalanannya ke distrik 4. Film ini berakhir dengan siaran radio yang menjelaskan bahwa pemerintah sedang membangun cagar alam panas bumi dan tidak lama lagi mereka akan menyediakan rumah bawah tanah untuk semua orang. Bumi sudah terlepas dari orbitnya dan berkelana melewati luasnya ruang antar bintang. Secara ajaib, berdasarkan lintasan saat itu, bumi akan tiba di sistem bintang Alpha Centauri, di mana matahari baru sudah menanti mereka.